Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita sampai hari ini. Di malam ke-25 kita masih sehat, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, malam kelima, sebagaimana yang kita ketahui, termasuk malam yang diharapkan adanya malam yang mulia, itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadits yang kita baca di sebelumnya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Nabi menganjurkan untuk cari di ganjilnya. Kata beliau, taharru Lailatul Qadar fil witr min al-ashri al-awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di yang ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW meruncingkan lagi, iltamisuha fi tasi'atin tabaqo, fi sabi'atin tabaqo, fi khomisatin tabaqo. Carilah di 9 tersisa, 7 yang tersisa, dan di 5 yang tersisa. Ini yang digandengkan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Cari pada 9 yang tersisa, ini sudah berlalu, malam 21. Cari pada 7 yang tersisa, ini sudah berlalu, yaitu di malam 23. Sisa 1 yang ada di dalam hadis ini, yaitu fi khomisatin tabaqo. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 5 yang tersisa. Nah, ini malam ke-25. Malam ke-25 itu sisanya tinggal 5. Karena bulan itu 20 atau 30 atau 29. Jadi kalau 29 ya sisa 5. Ini dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi 3 bentuk ini yang Nabi SAW ucapkan dalam satu hadits. Cari di 10 terakhir. Di 10 terakhir cari pada yang ganjil-ganjil. Pada yang ganjil carilah 21, carilah 3, carilah 25. Carilah di 25, yaitu malam ke-25. Jadi malam hari ini termasuk malam yang sangat diharapkan kita untuk bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah amalan kebaikan, menambah amal soleh kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari perjumpaan kita. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan yang dikarang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca di pertemuan kita kali ini, yaitu majelis ke-26. Beliau akan menjelaskan di majelis 26 ini, demikian pula di majelis 27, beliau akan menjelaskan kepada kita asbab dukhulin nar. Sebab-sebab yang membuat seorang itu masuk ke dalam neraka. Sebab-sebab
yang mengantarkan dan yang menjadikan seorang itu dilempar ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Beliau dalam pembahasan sebab yang memasukkan ke dalam neraka ini beliau bagi dua. Ada sebab yang mengkafirkan, yaitu seorang kalau meninggal di atasnya maka dia akan kekal di dalam neraka wal'iyadzubillah. Dan ada sebab yang tidak mengkafirkan. Kalau seorang jatuh di dalamnya, maka jika dia menghadap kepada Allah dalam keadaan itu, tidak bertobat, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki maka dia akan disiksa sekadar dengan dosanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dia akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan membaca apa yang beliau sebutkan berupa sebab-sebab yang membuat seorang masuk dalam neraka, dan sebab ini juga membuat orang keluar dari agama Islam dan nanti kekal di dalam neraka kalau dia meninggal di atasnya, belum bertobat sebelum meninggal. Beliau sebutkan beberapa sebab, ada 7 yang beliau sebutkan sebab yang mengantarkan seorang ke neraka dan dia kekal di dalam neraka. Tidak akan keluar lagi darinya. Dan sebab-sebab ini akan membuat seorang keluar dari agama Islam kalau jatuh di dalamnya. Ini yang mengharuskan kita hati-hati darinya. Karena kapan seorang jatuh dalam dosa ini, di samping dia menjadi sebab dia masuk neraka, dia juga menjadi orang kafir. Dia juga menjadi orang kafir. Gugur semua apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ikhwani i'lamu anna lidukhulin nar asbaba. Saudara-saudaraku, kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa untuk masuk dalam neraka itu ada sebab-sebabnya. Karena Allah tidak menzalimi seorang hamba pun. Karena kalau langsung masuk neraka tanpa ada sebab, itu namanya zalim. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bayyanahullahu fi kitabih wa ala lisani rasulih. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an sebab-sebab yang mengantarkan ke neraka. Sehingga itu sudah tegak hujah nanti. Tidak ada lagi orang nanti di hari kiamat tidak datang kepada kami beritanya kalau ini akan membuat kami masuk ke dalam neraka. Telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya. Dan juga di atas lisan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Itu telah menjelaskan semuanya. Bahkan kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad 'allamana kulla syai'in ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, beliau telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu ilmunya. Tidak ada satupun yang mendekatkan seorang kepada surga kecuali pasti Nabi SAW telah menuntunnya. Dan tidak ada satupun sebab yang membuat seorang itu masuk ke dalam neraka kecuali pasti juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita. Semuanya. Untuk apa? Kenapa sebab-sebab masuk dalam neraka dijelaskan? Kata beliau rahimahullah, liyahdharun nasu minha wa yajtanibuha. Supaya manusia hati-hati darinya dan supaya mereka menjauhinya. Itu tujuannya. Dijelaskan sebab masuk surga supaya kita lakukan. Dijelaskan sebab masuk neraka supaya kita tinggalkan. Supaya kita tinggalkan. Dan beliau sebutkan wahadil asbab ala nau'ain. Sebab masuk ke neraka itu terbagi 2.
An-naw'ul awal asbabun mukaffirah. Jenis yang pertama, kalau pelakunya jatuh di dalam perbuatan itu, maka dia dikafirkan. Tukhriju fa'ilaha minal iman ilal kufri. Mengeluarkan orang yang melakukannya dari keimanan kepada kekafiran. Wa tujibulahul khulud finnar. Dan mewajibkan dia kekal dalam neraka. Keluar pelakunya dari keimanan. Menjadi kafir. Dan mewajibkan dia kekal dalam neraka. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, an-na'utsani, jenis yang kedua, asbabun mufassaqah. Asbabun mufassiqah. Sebab yang membuat seorang itu fasik. Fasik itu tidak kafir. Tapi dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukhriju fa'ilaha minal adalah ilal fisq. Mengeluarkan pelakunya dari keadilan kepada kefasikan. Wa yastahiqqu biha. Perhatikan tabir. Ini selalu bahasanya ahli sunnah. Wa yastahiqqu biha dukhulun nar. Dan dia berhak masuk ke dalam neraka. Belum dah bilang dia pasti masuk neraka. Karena pelaku dosa besar belum tentu pasti masuk neraka. Kalau Allah kehendaki maka dia akan diampuni masuk surga. Kalau Allah kehendaki maka dia tidak diampuni, disiksa dengan kadar apa? Dosanya. Ini untuk membedakan pendapat ya ahli sunnah dengan pendapatnya Khawarij. Karena orang-orang Khawarij pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Dan kekal di dalam neraka. Mereka berpendapat pezina itu kekal dalam neraka, dia kafir. Peminum khamar kekal dalam neraka, dia kafir. Ya, orang yang mencuri, merampok, begitu. Semua pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Dan pasti masuk neraka. Yang benarnya tidak seperti itu. Ini yang seperti yang beliau katakan. Siapa yang jatuh dalam dosa besar, berhak mendapatkan iqab. Harus begitu bahasanya. Tidak boleh kita pastikan. Karena itu hak Allah. Bukan hak kita menyatakan bahwa seorang itu pasti masuk neraka. Hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hanya bilang berhak mendapatkan siksaan neraka. Tapi dunal khulud fiha. Tidak kekal di dalam neraka. Ini jenis dosa yang kedua. Dia menjadi sebab seorang itu masuk ke dalam neraka. Di pertemuan ini, sebagaimana anak katakan tadi, kita hanya mengambil jenis yang pertama. Dosa yang mengkafirkan, keluar dari keimanan, kekal dalam neraka. Kata beliau as-sababul awal, sebab yang pertama, ini sering kita dengar. Asyirku billah. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jenisnya banyak. Berdoa kepada selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Bernadar untuk selain Allah. Meminta pertolongan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini semua adalah syirik namanya. Dan pelakunya kafir. Kalau dia meninggal di atasnya, kekal dalam neraka. Naudzubillah. Kata beliau, bianta ja'ala lillahi syarikan fi rububiyah. Awil uluhiyah. Awis sifat. Itu engkau menjadikan untuk Allah tandingan. Apalagi yang menjadikan Allah semata-mata yang dia agungkan dan dia besarkan. Ini jelas. Engkau menjadikan Allah tandingan dalam hal rububiyah. Hal rububiyah itu dalam hal pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Kalau ada yang meyakini bahwa kuburan sana, kalau kita ke sana maka rezeki kita akan lapang. Ini perbuatan kekafiran dalam rububiyah. Perbuatan kekafiran dalam rububiyah. Pelakunya keluar dari Islam. Kalau dia meninggal di atasnya, kekal di dalam neraka.
Demikian pula kalau dia menduakan Allah dalam hal uluhiyah. Uluhiyah itu terkait dengan peribadatan. Peribadatan. Seperti yang kita contohkan tadi. Doa, tawakal, meminta perlindungan, meminta pertolongan, menyembelih, bernadar. Itu terkait dengan ibadah. Siapa yang menduakan Allah dalam hal itu, maka namanya syirik dalam uluhiyah. Namanya syirik dalam uluhiyah. Ini dosa besar. Kafir pelakunya. Demikian pula yang ketiga, kalau dia melakukan syirik dalam sifat. Dia meyakini nama Allah sama dengan nama makhluk. Sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ini syirik dalam nama dan sifat Allah. Ini juga membuat pelakunya keluar dari keimanan dan membuat pelakunya kekal di dalam neraka wal-iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor." Ini dalil pokok. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah." Sungguh siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala? Faqad harramallahu alaihil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atasnya surga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu. Bahwasanya Allah haramkan baginya surga. Ini tidak boleh tersinggung. Orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Ke kuburan, ke pepohonan, kuburan para wali, kuburan para nabi. Ini bukan hanya dibilang istilahnya orang, oh ini Wahabi suka mengkafirkan. Ini Wahabi suka masuk surga sendiri saja. Bukan kita yang mengatakannya. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Allah yang bilang, "Innahu may yusyrik billah." Sungguh siapa yang menduakan Allah. Berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Menyembelih untuk Allah juga untuk selain Allah. Meminta tolong kepada Allah juga meminta tolong kepada Nabi ke kuburannya. Ini namanya syirik. Sungguh siapa yang menduakan Allah, maka telah haram baginya surga. Allah yang bilang. Iya, haram baginya surga. Wa ma'awahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Haram surga, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor. Dan tidak ada satu penolong pun bagi orang-orang zalim. Artinya percuma ada anak yang soleh kalau bapak ibu pelaku syirik. Kan tidak ada yang bisa menolong pelaku syirik di hari kiamat. Yang bilang siapa? Allah. Iya. Yang sebutkan seperti itu. Allah yang menghukuminya. Ini sebab pertama. Dan sebab pertama ini diutusnya para rasul untuk menjelaskan itu. Rasul dari awal sampai akhir untuk menjelaskan ini sebab pertama. Mengingatkan manusia supaya mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya ini syirik. Karena ini mengeluarkan pelakunya dari keimanan dan nanti ketika dia datang kepada Allah dengan membawa hal ini, dia kekal dalam neraka. Dia kekal dalam neraka. Ini sebab pertama. Kemudian kata beliau rahimahullah as-sababus tsani. Sebab yang kedua. Kalau ada orang jatuh di dalamnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Al-kufru billahi azza wa jal. Au bimalaikatihi, au kutubihi, au rusulihi, awil yaumil akhir, au qada'illahi wa qadarih. Kalau ada seorang kafir terhadap Allah. Kafir terhadap malaikat-malaikat Allah. Mengingkari kitab-kitab Allah. Tidak beriman terhadap rasul-rasul Allah. Tidak beriman terhadap hari akhirat. Dan tidak beriman terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingkari salah satu rukun iman. Siapa yang percaya akan adanya Allah, tapi tidak mau beriman pada Rasul.
Percaya kepada kitab Taurat, Injil, tapi tidak percaya kepada Al-Quran. Percaya kepada Nabi Musa, tapi tidak percaya kepada Nabi Isa. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kafir. Pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau dia meninggal di atasnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, rahimahullah, seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin kata beliau, "Faman ankara syai'an min dalika takdziban au jahadan au syakka fi." Perhatikan poin yang ketiga. Siapa yang mengingkari sesuatu dari tadi, rukun iman? Yang 6. Atau dia mendustakannya, atau dia menentangnya, atau hanya ragu terhadapnya. Ragu akan adanya Allah. Seperti orang-orang filsafat. Iya. Mereka ragu akan adanya Allah sampai perlu butuh banyak dalil untuk membuktikan kalau Allah itu ada. Mendustakan Nabi dan Rasul Allah. Menentangnya. Au syakka, ragu. Bahwa kafirun mukhalladun finnar. Maka dia kafir, kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Ini bahayanya mengingkari rukun iman. Yang 6. Yang kita hafal. Iya, kenapa itu ditanamkan dari kecil rukun iman itu? Karena bahaya sekali. Orang yang jatuh di dalamnya kafir, kekal di neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innal ladzina yakfuruna billah." Sungguh orang-orang ingkar, kafir terhadap Allah. Wa rusuli, 2. Kafir dan ingkar terhadap Rasul Allah. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Mereka ingin membedakan antara Rasul, antara Allah dan Rasulnya. Kami beriman kepada Allah, Rasulnya tidak. Iya. Wa yakulun, dan mereka yang bilang, nu'minu biba'd wa nakfur biba'd. Kami hanya beriman terhadap sebagian, kafir terhadap sebagian. Beriman pada Nabi Musa, tidak pada Nabi Isa. Beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak pada Nabi Muhammad. Kafir. Wa yuriduna ayyattakhidha baina dzalika sabila. Mereka ingin mencari jalan antara itu. Ya, enggak mau ikut, enggak mau percaya. Apa kata Allah? Pertama hukumnya ini. Iya. Jangan ragu di atas hukum ini. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang kafir sebenarnya. Iya. Sekarang kadang orang bilang, jangan kafir. Non. Allah yang bilang. Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Iya. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang-orang kafir sebenarnya. Beriman terhadap sebagian Rasul, tidak terhadap sebagian yang lain. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang bilang dalam Al-Quran. Ini hukumnya di dunia. Di akhirat, kata Allah lanjutannya, wa a'tadana lil kafirina adaban muhina. Dan kami siapkan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan mereka. Kami siapkan untuk orang-orang kafir adab, siksaan yang menghinakan mereka. Ini di surat An-Nisa 150-151. Di ayat yang lain juga bisa juga kita baca surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 68 terkait dengan kafirnya mereka. Kata Allah, innallaha la'anal kafirin di awalnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir. Siapa mereka? Sebentar akan dijelaskan. Wa'adda lahum sa'ira. Allah siapkan untuk mereka sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Allah yang bilang mereka kafir, Allah yang bilang mereka penghuni neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang mengatakan kekal, Allah. Bukan dibilang orang Islam ini hanya dia yang mau masuk surga. Iya, tidak begitu. Ini Allah yang menghukumi. Kita tinggal baca dan pahami.
La yajiduna waliya wala nasiro. Mereka yang meninggal di atas kekafiran, mereka tidak akan mendapatkan wali, orang yang bisa membantunya, wala nasiro, dan tidak ada yang akan mereka dapatkan berupa penolong. Orang yang dihukumi kafir, dihukumi kekal dalam neraka, mau dia pergi mendatangi 9 wali, 10 wali, tetap. Karena Allah yang bilang, la yajiduna waliya. Mereka tidak akan mendapatkan wali yang bisa membantunya. Wala nasiro. Mereka tidak akan mendapatkan penolong. Seorang pun. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari tatkala wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka. Yaquluna ya laitana. Mereka bilang, duhai seandainya ata'na Allah wa ata'na Rasul. Di sana baru menyesal. Duhai seandainya kami taat Allah, kami taat Rasul. Wa qalu, di sana mereka bilang, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubura'ana. Ini hati-hati mentaati para pembesar, para sayyid. Iya, hati-hati. Mereka akan menyesalinya. Mereka bilang, Rob kami mentaati sadatana, sayyid-sayyid kami. Wa kubura'ana, para pembesar kami. Fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan jalan kami. Ini bahaya. Orang yang taat kiai di atas halal haram, taat ya sayyid di atas halal haram, tidak melihat lagi Al-Quran, tidak melihat lagi hadis Nabi SAW, ia taat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menyesalinya. Iya. Rabbana atihim difain. Ini yang membuat juga iya, sedih orang-orang yang diikuti selain menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikutnya nanti di hari kiamat akan berdoa, wahai Rabb kami, berikan kepada mereka difain minal adab, 2 kali lipat adab. Pertama, adab karena dia sesat, yang kedua karena menyesatkan kami. Itu permintaan para pengikut di hari kiamat. Wal'anhum la'anan kabiro. Dan la'anat mereka dengan la'anat yang besar. Na'udzubillah. Iya. Ini sebab yang kedua. Yang mengkafirkan dan membuat seorang itu kekal dalam neraka. Kalau jatuh di dalamnya, na'udzubillah. Kemudian kata Allah rahmatullah, as-sababus salid. Sebab yang ketiga. Yang membuat seorang keluar dari keimanan, masuk di kekafiran, dan kekal dalam neraka. Kata beliau, ingkaru fardi syai'in min arkanil islamil khams. Mengingkari kewajiban sesuatu dari rukun Islam yang 5. Tadi rukun iman kan, yang keberapa rukun iman? Yang kedua. Yang ketiga, mengingkari sedikit dari rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. Syahadatain, 2 kalimat syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Siapa yang mengingkari kewajiban dari 5, salah satu dari rukun 5, rukun Islam ini, kafir, kekal dalam neraka. Kalau ada orang berpendapat, dia bersyahadat, tapi dia berpendapat, solat tidak wajib bagiku. Tidak wajib lagi solat bagiku. Iya, itu yang solat, masih orang-orang di bawah. Kalau sudah ma'rifah, tidak sholat lagi. Iya, orang sholat dia duduk merokok. Iya, tidak pakai baju misalnya begitu. Sudah bebas dia dari sholat. Kafir, kekal di dalam neraka. Kafir, dia kekal di dalam neraka. Ini tentunya kalau kita menguraikan dalil satu-satunya sangat banyak. Sangat banyak. Anggaplah kita contohkan, kalau syahadatain kan jelas. Kalau ada orang mengingkari syahadat, jelas. Demikian pula solat dan zakat. Kalau ada orang mengingkari kewajiban solat atau zakat, kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertobat
mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Berarti pemahaman kebalikannya. Kalau ada orang bilang bertobat, bersyahadat, tapi tidak sholat, tidak zakat, bukan saudara dalam agama. Bukan saudara dalam agama. Artinya kalau bukan saudara dalam seagama, berarti dia siapa? Kafir. Kafir. Dia kekal nanti di dalam neraka kalau dia tidak bertobat darinya. Kalau dia tidak bertobat darinya. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat. As-sababur rabi', sebab yang keempat yang membuat seorang itu masuk ke kekafiran dan setelahnya masuk ke neraka, kekal di dalamnya, al-istihza'u billahi au bidinihi au rasulihi. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasul dari Rasul Allah. Dia olok-olok Allah atau agama Allah. Lewat orang berjenggot, oh lewat kambing kah? Hati-hati, itu agama Allah. Ya, lewat orang yang pakaiannya di atas mata kaki, dia bilang apa? Ya ada banjir kah ini? Tidak ada hujan. Ia sambil ketawa-ketawa. Hati-hati, itu istihza namanya. Ya, itu namanya mengolok-olok, mengejek. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat ini terkait dengan orang-orang munafikin. Pernah suatu saat pulang perang, katanya untuk menghilangkan keletihan safar, dia bercanda. Dia bilang, kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus daripada ini, Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dia mengejek para sahabat. Dan mereka bilang, tidak ada yang kami jumpai orang-orang yang paling penakut daripada ini. Mereka ini. Iya. Waktu itu mereka bilang hanya bersenda gurau. Tapi turun Al-Quran menegurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, kenapa mereka ucapkan itu? Tiada lain, kami hanyalah nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Itu hati-hati bermain-main dengan syariat. Tidak boleh melucu. Kalau terkait dengan syariat. Itu banyak sekali kejadian. Ada orang ketika dikatakan bersiwak itu sunnah. Dia bersiwak di pantatnya, hati-hati. Kalau masalah mengolok syariat Allah, itu bahaya. Ini hukumnya. Walaupun main-main. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, mereka akan bilang kami hanya bersenda gurau dan main-main. Kul, katakan. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Hukum Allah. Katakan wahai Muhammad kepadanya, apakah terhadap Allah? Terhadap ayat-ayat Allah. Terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, kalian mengolok-olok, jangan meminta udzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi yang menghukumnya kafir apa? Allah Subhanahu wa taala. Orang mengejek Allah, mengejek syariat Allah, mengolok-olok Rasul Allah Subhanahu wa taala, itu telah kafir setelah keimanan. Itu telah kafir setelah keimanan. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima, kata beliau rahmatullah, as-sababul khamis, sebab yang kelima yang membuat seorang itu keluar dari keimanan, masuk dalam kekafiran dan kekal di dalam neraka, naudzubillah, sabullah au dinihi au rasulihi, mencela Allah. Kalau tadi mengolok-olok Allah, agama Allah, Rasul Allah. Kalau ini mencela Allah. Mencela agama Allah. Atau mencela utusan Allah. Hati-hati dari mencela. Iya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man sabballaha aw rasulahu fahuwa kafirun dhahir wa batinah. Perhatikan baik-baik. Siapa mencela Allah atau Rasulnya,
maka dia kafir secara dohir dan batin. Maka dia kafir secara dohir dan batin. Ini bahaya. Iya. Demikian pula, beliau berkata di tempat lain juga, ya, wal hukmu fi sabbi sairil anbiya'i ka hukmu fi sabbi nabiyina. Faman sabba nabiyan musamman bismih minal anbiya'il ma'rufin al-madhkurina fil Qur'ani aw masufan bin nubuwah bi an yadhkar fil hadits annahu anna nabiyan fa'ala aw qala kada fa yasubbu dzalikal fa'il awil qail ma ilmiha annahu nabi fa hukmuhu kama taqaddam. Kata beliau rahmallah, hukum dalam mencela seluruh nabi sama dengan mencela Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang, dia muliakan Nabi Muhammad. Tidak mencelanya. Tapi dia mencela Nabi Musa. Dia mencela Nabi Isa. Iya, hati-hati kalau kaumnya sesat. Bukan karena nabinya. Karena Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan hujah Allah. Itu sama dengan hukum mencela Nabi Muhammad SAW. Karena kafir terhadap satu nabi, itu sama dengan kafir terhadap seluruh nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang mencela nabi yang disebut namanya dari nabi Allah yang terkenal, yang disebutkan dalam Al-Quran, atau disifati dia adalah seorang nabi, atau disebutkan dalam hadits Nabi SAW, dia mencelanya. Pelakunya mencelanya. Atau ada orang yang berkata, padahal dia tahu itu adalah nabi Allah, maka hukumnya sama dengan yang tadi. Kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Iya. Inilah sebabnya kenapa dibilang orang Yahudi, orang Nasoro, kafir. Bukan karena sebagian orang bilang, kan juga dia beramal dengan kitab yang dari langit. Bukan masalah begitunya. Mengingkari satu nabi adalah sama dengan mengingkari seluruh nabi. Dia tidak beriman terhadap Nabi Musa. Kalau seperti itu. Dia tidak beriman terhadap Nabi Isa. Makanya disebut mereka kafir. Disebut mereka kafir. Ini sebab yang kelima. Naudzubillah. Dari jatuh dalam perkara tersebut. Sebab yang keenam. Karena belum sebut janjikan 7. As-sababus sadis. Sebab yang keenam. Yang membuat seorang keluar dari keimanan masuk kepada kekafiran. Masuk neraka kekal selama-lamanya. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Ini harus disampaikan. Jangan sampai antum bilang, oh negara kita ini undang-undang. Presiden berarti kafir. Iya, setelah itu bisa bom. Iya. Terus si bukan presiden, kenapa kamu bom? Kan dia ridho dengan presiden. Jadi kafir semua. Perhatikan. Berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Kafir. Kekal dalam neraka. Tapi ada syaratnya. Mu'taqidan annahu aqrabu ilal haqqi. Kalau dia meyakini itu hukumnya itu selain yang dihukumi oleh Allah itu adalah dia lebih dekat kepada yang benar daripada hukum Allah. Jadi dia meyakini undang-undang ini lebih benar daripada Al-Quran. Kafir. Wa aslah lil khalq. Atau ini hukum ini lebih bermaslahat untuk makhluk daripada hukum Allah. Dia meyakini seperti itu. Au annahu musawin. Atau dia bilang ini sama saja. Mau hukum undang-undang atau hukum Al-Quran sama saja. Dia samakan. Tidak ada yang sama dengan hukum Allah. Hukum Allah adalah yang terbaik. Au annahu yajuzul hukmu bih. Atau dia berkeyakinan boleh berhukum dengannya. Iya. Fahuwa kafirun. Maka dia kafir. Berarti kalau tidak meyakini itu lebih dekat kepada kebenaran. Atau tidak menyatakan itu lebih maslahat. Atau tidak menyamakannya. Atau dia tidak membolehkannya. Tapi negara sudah begitu aturannya. Antum bisa paham ini? Kita tidak bisa dari bawah langsung ubah Pancasila. Tapi kita lahir sudah negara tak begini. Makanya kadang pernah Ustadzul bilang kalau tidak mau itu ya keluar saja dari Indonesia. Iya kan? Karena susah.
Iya, sudah ada orang yang bermimpi seperti itu. Mau mengubah, tapi sampai sekarang tidak bisa. Ini aturan negara. Kita terpaksa. Begitu. Maka tentunya bukan kafir. Tentunya bukan kafir. Jadi yang kafir itu yang tadi. Dia meyakini itu lebih bagus daripada Al-Quran. Itu lebih masalah daripada Al-Quran. Atau itu sama saja dengan Al-Quran. Atau dia meyakini, boleh kita berhukum dengan apa saja. Tidak harus Al-Quran. Kafir. Jadi itu syaratnya. Yang kafir. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Maka mereka itulah orang-orang kafir. Iya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan padahal hukum Allah lah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Kalau dia tetap meyakini itu dan dia menjalankan yang lain itu karena keadaan, maka tidak masuk. Dia tetap meyakini waman ahsana minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada untuk orang-orang yang yakin, untuk orang-orang yang yakin. Ini sebab yang keenam. Sebab yang keenam ini juga diuraikan lebih luas lagi di buku-buku akidah, buku tauhid, ya. Bisa dipelajari lagi nanti kedalaman uraiannya. Yang ketujuh, sebab yang ketujuh dan yang terakhir dari sebab yang membuat seorang itu keluar dari keimanan, masuk kepada kekafiran, dan dia kekal di dalam neraka kalau meninggal di atasnya, yaitu an-nifaq. Kalau seorang itu masuk dalam kemunafikan, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Ini paling parah dari 1 sampai 6. Yang ini paling parahnya. Kenapa? Karena ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di posisi yang paling bawah dari neraka. Kata Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguh orang-orang munafik akan berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Ini yang paling bawah dari neraka. Iya, yaitu orang-orang yang menyembunyikan di dalam hatinya kekafiran dan dia pura-pura menampakkan apa? Keislaman. Pura-pura menampakkan keislaman. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang itu kekal di dalam neraka, naudzubillah. Kita cukupkan, insyaallah besok lanjutannya baru kita akan membahas sebab-sebab yang memasukkan ke dalam neraka tapi tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka. Kita akhirkan di pertemuan kita besok. Kita cukupkan dulu. Ya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.